Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu awal dari banyak persoalan dan kekacauan dalam kehidupan ini adalah soal ketidakteraturan. Seringkali yang kita anggap serangan setan, seringkali yang kita anggap kutuk, seringkali yang kita anggap masalah-masalah berat dalam hidup ini, yang seringkali kita anggap nasib yang buruk, sebetulnya seringkali hanyalah persoalan ketidakteraturan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang menyebut dirinya orang beragama, tetapi hidup secara tidak teratur. Mungkin saudara bertanya, ketidakteraturan ini soal apa sih pendeta? Saya pelajari dalam beberapa hal, contohnya dalam gaya hidup. Ada banyak orang memang hidupnya tidak teratur. Iya kan, kadang kala malam masih begadang, malam masih main judi, malam masih nongkrong-nongkrong gak karuan, minum mabuk judi. Atau mungkin yang lebih baik ya kan, malam gak langsung tidur, buka Facebook, buka internet, urusan-urusan yang lain gak selesai-selesai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang kelihatannya wah ini kan connecting people ya kan, ini kan berurusan sama orang, pendeta. Betul, tetapi segala sesuatu kalau sudah kelewatan udah nggak betul, saudara. Ada banyak orang gaya hidupnya udah nggak bener, gaya pacarannya udah nggak bener, gaya dia mendidik anak udah nggak betul, penuh dengan kekerasan, bentakan, makian, sambil berkata ini kan kedisiplinan. Loh saudara gue yang kasih dalam Tuhan, disiplin tidak usah dijalankan dengan bentakan dan makian. Betul, harus tegas jalankannya, tetapi gaya hidup yang penuh dengan kekerasan, bentakan dan makian adalah gaya hidup yang tidak jelas, saudara. Itu gaya hidup ketidakteraturan. Jadi ingat, ada banyak orang memang gaya hidupnya tidak teratur, ya kan? Lalu yang kedua, dalam hal apa ketidakteraturan ini? Dalam mempersiapkan hari depan. Ada banyak orang secara jujur memang tidak mempersiapkan hari depannya dengan teratur, saudara. Sekolahnya sembarangan, mimpinya boleh tinggi, tetapi tidak menjalankan keteraturan dalam hidup ini. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, jelas Alkitab bilang apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi apa yang kita kerjakan, hasilnya juga yang akan kita tuai. Karena itu persiapkan hari depan kita dengan betul, belajar dengan betul, tekun mempersiapkan hari depan kita, rancangkan hari depan kita, cita-cita kita dengan baik, lalu mulai jalankan langkah-langkah keseharian kita dengan betul. Makanya selalu saya bilang rahasia sukses adalah punya mimpi besar tapi tekun menjalani hari-hari kehidupannya. Jadi ingat, seringkali kita tidak teratur dalam gaya hidup kita nggak suka baca, senangnya cuma nonton nggak karu-karuan, ya kan, buka internet nggak jelas, ya kan, lalu kita nggak persiapkan hari depan dengan betul. Pokoknya kita sera-sera, whatever will be lah dalam hidup kita. Nggak bisa kan begitu, ya kan. Lalu juga kita tidak teratur dalam tugas dan tanggung jawab kita. Pokoknya kita kalau bisa tunda besok, ya kan. Kalau bisa kita suruh orang lain, ya kan. Tidak sedikit anak-anak sekarang dari masa-masa kecilnya, sebentar-bentar mbak ini, mbak itu, ya kan. Semuanya cuma minta tolong pembantu di rumah. Kita nggak betul-betul persiapkan hari depan kita. Kita nggak betul-betul menjalankan tugas tanggung jawab kita. Sehingga persoalan dunia hari-hari ini, dunia sedang dilanda dengan kemalasan. Dan orang-orang malas cenderung curang. Dan akhirnya orang malas dan curang ini cenderung menghalalkan segala cara. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kembali, mari kita hidup dalam keteraturan, lakukan tugas tanggung jawab kita, laksanakan kewajiban kita, persiapkan hari depan kita dengan benar, maka kita tidak akan pernah kecewa karena Allah melihat kesungguhan kita dan
Allah mencurahkan berkat-Nya yang dahsyat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan secara khusus dalam program ini kita sedang bicara tentang keteraturan. Karena kalau kita pelajari Alkitab adalah buku yang sangat teratur. Bahkan kita lihat bagaimana silsilah demi silsilah diperhatikan oleh Tuhan. Tanggung jawab masing-masing dijelaskan, siapa namanya, dari keturunan mana. Ini menjelaskan betapa Alkitab adalah buku yang teratur. Karena di dalam Tuhan kita hanya ada keteraturan. Apapun yang kita taruh dalam tangan Tuhan, Tuhan akan membuatnya menjadi teratur. Hidup yang sudah acak-acakan, hidup yang sudah berantakan, hidup yang sudah tidak teratur, kita taruh dalam tangan Tuhan, segalanya dijadikannya indah dan teratur. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus dalam pembahasan kita tentang teratur, kita mau sama-sama lihat dari Nehemia pasal 12. Nehemia pasal 12 ayatnya yang pertama. Nehemia pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Nehemia pasal 12 ayat pertama sampai 26. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop daftar para imam dan orang-orang Lewi. Ayat pertama dikatakan, inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Seltil dan Yeshua, Seraya, Yeremia, Esra, Amaria, Maluchatus, Sekanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoy, Abia, Miamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yeshua. Dari orang-orang Lewi, Yeshua, Binui, Kadmiel, Serebnya, Yehuda, dan Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur. Sementara Babukya dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka menurut kelompok-kelompok tugas. Yeshua memperanakan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakan Eliashib, dan Eliashib memperanakan Yoyada, dan Yoyada memperanakan Yonatan, dan Yonatan memperanakan Yadua. Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini. Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Esra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Meliho, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Adna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Sakaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Sikhri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Miyamin, Piltai dari kaum keluarga Moaja, Samua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Usi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hazabia dari kaum keluarga Hilkia, dan Netanil dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliashib, Yoyada, Yohanan, dan Yadoa. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yeshua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud abdi Allah itu. Kelompok di samping kelompok, matanya, bakbunya, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yeshua bin Yosadak, dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Esra ahli kitab itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ayat bacaan ini, betapa Alkitab adalah buku yang teratur. Dijelaskan si ini, anak ini, tugasnya apa, pelaksanaannya apa, di zaman apa, keluarga keturunan Bani apa. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah Allah kita. Allah mau hidup kita teratur. Nah, adapun hidup teratur ini meliputi beberapa hal penting. Yang pertama, hidup dalam kebenaran dan menjauhkan diri dari dosa. Dosa yang membuat hidup kita tidak teratur, saudara. Dosa yang membuat orang sampai pagi nggak tidur-tidur, dan akhirnya dengan obat terlarang, dengan narkoba, seks bebas. Ini dia, dosa selalu membuat hidup orang tidak teratur. Tetapi hidup dalam kebenaran membuat kita menjauhkan diri dari dosa. Suami mengasihi istri, istri
istri tunduk pada suami, orang tua bertanggung jawab pada anak-anaknya, dan anak-anak bertanggung jawab pada orang tuanya, sehingga hidup dalam kebenaran dan keteraturan. Dan ini yang menuntun kita pada hasil yang luar biasa. Saya terlalu percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, dia hidup dalam kebenaran, berjalan dalam keteraturan, menjauhkan diri dari berbagai dosa, karena dosa menghancurkan dan membuat hidup kita tidak teratur. Yang kedua, hidup teratur meliputi apa? Merancangkan segala dalam kehidupan kita dengan betul. Berarti orang-orang yang hidupnya teratur bukan orang yang asal hidup untuk hari ini, tetapi dia hidup hari ini, dia persiapkan hari esoknya. Sehingga orang-orang yang hidupnya teratur, yang dia lihat dalam kehidupannya hari ininya lebih baik dari hari kemarin, dan hari esoknya lebih baik lagi dari hari ini, sehingga hari demi hari terus ada kemajuan yang luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari orang yang hidupnya teratur meliputi bahwa dia tidak mengambil langkah-langkah yang sekedar ikut-ikutan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang hanya ikut arus, ikut-ikutan, dan tidak punya prinsip dalam hidupnya. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan sekali lagi, mari kita hidup dengan teratur. Kita ambil langkah-langkah yang tepat dalam jalan hidup kita, maka kita melihat Tuhan tidak pernah mempermalukan dan mengecewakan kita. Karena orang yang berjalan, kata Alkitab, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, diberkati langkah-langkahnya. Dia tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpinnya menjadi kepala. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari hidup teratur meliputi dia selalu mempersiapkan apa saja dengan sungguh-sungguh. Apapun yang dia kerjakan dalam hidupnya, dia tidak kerjakan setengah-setengah. Apapun yang dia kerjakan dalam hidupnya, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dalam hormat dan takut akan Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita hidup teratur. Kita tidak pernah akan kecewa. Kita akan selalu melihat pembelaan Tuhan dahsyat atas kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku dalam setiap diri mereka, ya Allah. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini hidup tidak teratur, mungkin selama ini hidup seenaknya, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakbenaran. Lalu hari ini Roh Kudus menjamah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, rumah tangga kami menjadi teratur, masa muda kami menjadi teratur, ekonomi kami menjadi teratur, langkah keseharian kami menjadi teratur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.